Salam kerahiman. Hari ini kita ketemu lagi tanggal 15 Agustus. Kita akan baca dari 767. Kita mulai ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tariklah saya ya Tuhan, supaya saya ada di dalam Engkau. Cintai saya, supaya saya bisa mengasihi sesama. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita baca dulu dari 767. Persekutuanku dengan Tuhan kini murni bersifat rohani. Jiwaku disentuh oleh Allah dan sepenuhnya membenamkan diri di dalamnya, bahkan sampai ke titik sama sekali melupakan diri sendiri. Karena sungguh-sungguh diresapi oleh Allah, jiwa tenggelam di dalam keindahan Allah. Ia sama sekali lebur di dalamnya. Aku tidak mampu melukiskan kenyataan ini, sebab dalam menulis aku harus menggunakan indera. Padahal di sini, dalam kesatuan ini, indera sama sekali tidak aktif. Yang terjadi adalah peleburan Allah dan jiwa. Jiwa itu sedemikian larut dalam kehidupan Allah, sehingga bahasa manusia tidak dapat mengungkapkannya. Ketika jiwa kembali ke alam kehidupannya yang biasa, ia melihat bahwa kehidupan ini serba gelap dan kabur dan acak-acakan seperti mimpi, seperti kain bedung bayi. Pada saat-saat seperti itu, jiwa hanya menerima dari Allah karena ia sendiri tidak mampu berbuat sesuatu. Ia bahkan tidak dapat melakukan usaha yang paling ringan sekalipun. Sehingga segala sesuatu yang ada dalam dirinya dikerjakan oleh Allah. Tetapi ketika jiwa itu kembali ke keadaannya yang biasa, ia merasakan bahwa dirinya sama sekali tidak mampu melanjutkan kesatuan itu. Saat-saat persekutuan ini biasanya sangat singkat, tetapi pengaruhnya bertahan lama. Jiwa tidak akan tahan tinggal lama-lama dalam keadaan itu. Kalau itu terjadi, mau tidak mau ikatannya dengan raga akan terputus selama-lamanya. Meskipun demikian, semuanya ditopang oleh suatu mukjizat dari Allah. Allah mengizinkan jiwa itu mengenal secara jelas betapa besar cintanya kepada jiwa. Seolah-olah jiwa itu adalah satu-satunya yang membuat ia begitu bersuka cita. Jiwa itu menyadari hal ini dengan amat jelas dan tanpa suatu selubung. Ia bersatu dengan Allah dengan segenap kekuatannya, tetapi ia merasa seperti seorang bayi. Ia tahu bahwa semua ini ada di luar kekuasaannya. Oleh karena itu, Allah turun kepada jiwa dan menyatukan jiwa itu dengan dirinya dengan cara, di sini aku terpaksa diam karena aku tidak dapat melukiskan apa yang dialami oleh jiwa itu. Itu 767. Bicara tentang persekutuan dengan Allah. Ini juga salah satu sharingnya Suster Faustina, apa yang dia alami pada waktu terjadi persekutuan dengan Allah, pada waktu bersatu dengan Allah. Dikatakan di situ, persekutuanku dengan Tuhan kini murni bersifat rohani. Bisa dibandingkan juga dengan pengalaman kita semua ya, pengalaman Bapak Ibu. Persekutuan bersatunya dengan Tuhan itu pengalamannya pasti beda-beda. Tergantung banyak hal ya menurut saya ya. Kalau lihat yang kemarin, ada nggak kerinduan kita mau bersatu dengan Tuhan? Ada nggak usaha-usaha yang kita lakukan? Lanjut. Jiwaku disentuh oleh Allah dan sepenuhnya membenamkan diri di dalamnya, sampai ke titik melupakan diri sendiri. Saya juga belum pernah mengalami hal seperti itu ya. Tapi melalui pembahasan menggali rahmat ini, saya punya kerinduan untuk mencoba untuk mengalami persatuan dengan Allah seperti yang Suster Faustina ceritakan dalam buku diary ini ya. Dalam kesatuan ini, indera sama sekali tidak aktif.
Yang terjadi adalah peleburan Allah dan jiwa. Jiwa itu sedemikian larut dalam Allah sehingga bahasa manusia tidak dapat mengungkapkannya. Ada ya beberapa orang juga yang ditanya, gimana rasanya mengalami Allah? Ada banyak juga yang nggak bisa bercerita ya, karena memang nggak bisa diceritakan dengan kata-kata. Mungkin sebagai perbandingan buat teman-teman di dalam persekutuan doa ya, yang didoakan dan berbahasa roh dan terus dia mengalami suatu resting, pengalaman dengan Tuhan, dan setelah sadar, setelah itu bisa ditanya lagi, mereka bilang mengalami sukacita yang luar biasa, yang nggak bisa digambarkan. Rasanya damai, rasanya sukacita, rasanya bahagia, rasanya Tuhan sayang, perasaan-perasaan itu yang dirasakan oleh mereka. Jadi susah diungkapkan kalau nggak dialami sendiri ya. Saya juga pernah mengalami 1-2 kali perasaan seperti itu. Rasanya plong, rasanya damai, rasanya sukacita. Ada pengalaman-pengalaman seperti itu. Tapi kalau suruh menjelaskan, menggambarkan, ya nggak bisa ditulis dengan kata-kata ya. Hanya bilang ya damai, damai yang seperti apa yang nggak bisa diceritakan. Ketika jiwa kembali ke alam kehidupannya yang biasa. Dan ia melihat bahwa kehidupan ini serba gelap dan kabur dan acak-acakan seperti mimpi. Suster Faustina cerita pada waktu melihat keadaan kembali kepada kehidupan yang biasa, dia melihat kehidupan ini serba gelap, acak-acakan, kabur seperti mimpi. Ya. Pada saat seperti itu, jiwa hanya menerima dari Allah karena ia sendiri tidak dapat berbuat sesuatu. Betul-betul dikuasai Allah, berserah pada Allah, mengandalkan Allah. Jadi jiwa itu nggak bisa melakukan apa-apa. Ia bahkan tidak dapat melakukan usaha yang paling ringan sekalipun. Segala sesuatu yang ada di dalam dirinya dikerjakan oleh Allah. Saat persekutuan ini biasanya sangat singkat, tapi pengaruhnya bertahan lama. Ya, kita kalau menerima urapan pencurahan Roh Kudus, kita merasakan juga sesaat, tapi sukacitanya menggebu-gebu ya, begitu besar sukacitanya. Jadi biasanya sangat singkat pengalamannya, tapi pengaruhnya bisa bertahan lama. Allah mengizinkan jiwa itu mengenal secara jelas betapa besar cintanya kepada jiwa. Seperti selubung dibuka ya, bahwa Allah itu begitu mengasihi kita. Seolah jiwa adalah satu-satunya yang membuat dia bersukacita. Dan jiwa itu menyadari dengan sangat jelas dan tanpa suatu selubung. Ia bersatu dengan Allah dengan segenap kekuatannya, tapi ia merasa seperti seorang bayi. Ia tahu bahwa semua itu di luar kekuasaannya. Jadi Suster Faustina di sini men-sharingkan pada waktu dia bersatu dengan Allah, dia nggak bisa melakukan apapun, hal sekecil apapun. Semuanya dilakukan karena Allah yang bekerja, karena Allah yang berperan dalam kehidupan tersebut. Dan di akhirnya dikatakan, di sini aku terpaksa diam karena aku tidak dapat melukiskan apa yang dialami oleh jiwa itu. Jadi pengalaman bersatu dengan Allah itu memang nggak bisa diceritakan dengan kata-kata ya, nggak bisa dengan tulisan. Pengalaman itu dialami pribadi dengan pribadi, antara pribadi saya dengan Allah. Pengalaman itu pengalaman yang sangat-sangat pribadi. Jadi nggak bisa di-sharingkan. Yang bisa adalah kita mengalaminya. Jadi antara apa yang dialami oleh jiwa dan Allah, hanya jiwa itu yang bisa tahu. Pengalaman seperti apa yang dia alami bersatu dengan Allah. Contoh ya, ada kakek nenek. Ada kakek nenek, sudah sama-sama tua, sudah sama-sama pikun, sudah yang satu di kursi roda, yang satu sudah terlentang di ranjang.
Jadi memang sudah dalam posisi yang sangat tua ya. Ngomong juga udah capek istilahnya ya, karena sudah sangat tua. Tapi yang dilakukan oleh mereka adalah mereka selalu bergandengan tangan. Diam, nggak banyak obrolan, nggak ada kata-kata, nggak ada percakapan, nggak ada pembicaraan, tapi si kakek nenek ini merasakan sukacita. Kalau kita lihat wajahnya, wajah baik wajah si kakek maupun wajah si nenek, walaupun tidak saling berpandangan, cuma saling bergandengan tangan, mereka menunjukkan rasa yang sukacita, yang gembira, yang bahagia, yang damai, yang nyaman. Dengan berpegangan tangan, si nenek yang diranjang, dia sadar, dia tahu ada tangan suaminya. Dia bisa berpegang pada suaminya. Dia tahu suaminya mendampingi dia. Dia tahu suaminya mengasihi dia. Dia tahu ada suaminya yang memperhatikan dia. Begitu pula si kakek, si suami. Dengan menggandeng istrinya, dia mengasihi istrinya, dia menemani istrinya, dia tahu dia juga nggak sendirian di sini. Dia mengingat masa lalunya, perjuangannya, mereka berdua. Jadi dengan bergandengan tangan tanpa kata-kata, mereka berdua sungguh-sungguh merasakan sukacita yang nggak bisa diceritakan. Kalau kita kan barangkali lama pegang, lama-lama nggak ngomong, nggak apa, bosen juga ya. Tapi pengalaman kakek nenek itu dengan perjalanan hidupnya, dengan relasinya, dengan perasaannya, dengan berpegangan tangan, itu sudah menunjukkan keseluruhan relasi mereka berdua. Begitu pula kita dengan Tuhan. Kita mengandalkan Tuhan, kita berdoa pada Tuhan, kita diam di hadapan Tuhan, kita hening di hadapan Tuhan. Kita membuka diri biar Tuhan yang jamah, biar Tuhan masuk ke dalam diri kita, semuanya diserahkan pada Tuhan, maka kita juga akan bisa mengalami perasaan tersebut. Tanpa kata-kata, kita diam, kita hening di dalam Tuhan, dan Tuhan yang akan memberikan aliran-aliran rahmat, sukacita yang membuat kita menjadi bisa merasakan, ya saya disayang Tuhan. Tuhan memperhatikan saya, Tuhan ada untuk saya, Tuhan pelihara saya, dan seterusnya dan seterusnya. Itu sedikit cerita yang dialami oleh si kakek nenek. Ada kebersamaan, ada persatuan tanpa kita harus berbicara ya, bercerita. Nah, mari menjadi tugas kita adalah kita perlu sedia waktu untuk bersatu dengan Tuhan. Seperti kemarin saya ceritakan, kita harus punya kerinduan dan punya keinginan untuk melaksanakan. Ada stepnya yang harus kita lakukan ya. Yang kedua, selain keinginan untuk bersatu dengan Tuhan, kita juga punya kerinduan untuk berdialog dengan Tuhan, untuk ngobrol dengan Tuhan, untuk bercerita kepada Tuhan apa yang kita alami. Dan yang ketiga, kita perlu hening, perlu diam di dalam Tuhan. Mari kita praktekkan ya dalam masa COVID ini. Kebetulan nggak terlalu banyak pekerjaan, nggak terlalu banyak yang harus dilakukan, nggak terlalu banyak aktivitas di luar. Mari kita pakai waktu kita untuk lebih dekat dengan Tuhan, supaya bisa bersatu dengan Tuhan. Baik, kita tutup ya dalam doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah yang maha baik dan maha kuasa, berulang-ulang kali kami tahu Tuhan, Engkau ingin menyatukan diri dengan kami. Kami manusia berdosa, manusia yang tidak layak, tapi kasih-Mu, belas kasih-Mu, rahmat-Mu, pengampunan-Mu lebih besar daripada apa yang sudah kami lakukan. Oleh sebab itu Tuhan, limpahkanlah kami kerinduan untuk ingin bersatu dengan Engkau. Kami menyediakan waktu yang terbaik untuk bersatu dengan Engkau, untuk ngobrol dengan Engkau Tuhan, dan terutama juga untuk hening di hadapan-Mu, supaya kami sungguh bisa merasakan Engkau hadir, Engkau ada.
kami sungguh bisa merasakan kasih-Mu yang Kau limpahkan kepada kami dalam hidup kami sehari-hari seperti yang kami alami. Terima kasih Tuhan atas semua rahmat yang Kau berikan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman. Syukur kepadamu ya Allah, karena Engkau mengelilingi hidupku dengan perhatian-Mu yang mesra dan penuh kasih. Syukur kepadamu ya Allah, seluruh hidupku selalu menjadi ucapan syukur. Ya Allahku, kepadamu ku serahkan seluruh jiwa dan ragaku ini. Syukur kepadamu ya Allah, karena Engkau mengelilingi hidupku dengan perhatian-Mu yang mesra dan penuh kasih. Syukur kepadamu ya Allah, agar seluruh hidupku selalu menjadi ucapan syukur. Ya Allahku, kepadamu ku serahkan seluruh jiwa dan ragaku ini. Syukur kepadamu ya Allah, hidupku dengan perhatian-Mu yang mesra.